Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas bisnis plan dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Judul rencana usaha saya itu Lokris Lokan Crispy. Alamat usaha Jalan Haji Hamzah Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dengan dosen pengampu Bapak Hari Setia Putra SEMSI, dengan nama pelaksana Dinaseri Wahyuni 20129026. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Latar belakang pemilihan jenis usaha. Kerang merupakan hewan akuatik yang hidup pada substrat dasar perairan dan ada juga yang menempel pada substrat keras pada badan perairan. Kerang termasuk dalam kelas Belesipoda dalam kelompok moluska. Berdasarkan karakteristik yang dimiliki seperti kaki, insang, dan 2 keping cangkang, kerang hidup pada semua tipe perairan, yaitu air tawar, estuari, dan perairan laut. Aceh Singkil memiliki sungai terpanjang di Aceh. Di sungai yang bernama Lai Alas atau Lai Soraya itulah hidup jutaan bahkan miliaran kerang sungai dalam berbagai ukuran. Di wilayah tersebut mereka menyebut kerang sungai dengan lokan. Setiap hari puluhan hingga ratusan pencari lokan menyelam untuk mendapatkan lokan di dasar sungai. Lokan crispy dengan bahan baku dasar seperti lokan atau kerang sungai salah satu komoditas perikanan yang cukup potensial di wilayah pesisir Aceh Singkil. Kerang juga dapat ditemukan dengan mudah karena dijual di pasar Aceh Singkil. Sementara tepung crispy banyak dijual di sejumlah warung-warung. Lokan crispy merupakan oleh-oleh khas Singkil. Selain dibuat cemilan, lokan crispy cocok dimakan dengan nasi. Lokan crispy ini juga cocok dengan berbagai kalangan usia. Siapapun bisa untuk mengkonsumsi lokan crispy, baik orang yang sudah tua maupun orang muda. Lokan crispy ini dapat dinikmati dalam kondisi apapun, baik pada siang hari maupun malam hari. Lokan crispy ini lebih enak dijadikan cemilan ketika sedang berkumpul dengan teman-teman atau saudara. Dengan alasan dan landasan tersebut, saya berniat untuk merintis usaha lokan crispy dan usaha tersebut saya beri nama yaitu Lokris Lokan Crispy. Dengan harapan pelanggan akan tertarik untuk datang dan membeli lokan crispy saya dengan rasa penasaran akan kenikmatan rasa lokan crispy tersebut. Visi usaha saya itu menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat. Misi, memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, dan membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan, mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha lokan crispy yang lainnya. Rasanya sangat enak dan gurih, pengemasannya yang rapi dan mudah dibawa kemana-mana, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan yang memuaskan, rapi dan bersih. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dari lokan crispy ini, tidak cocok bagi orang yang tidak suka kerang atau lokan dan penderita kolesterol, belum mempunyai cabang, kurang modal untuk memulai usaha, dan harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity, yaitu peluang dari Lokris ini digemari sebagian besar masyarakat. Ciri khas menu yaitu kerang yang digoreng dengan baluran tepung sehingga crispy atau gurih, menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Cabang, kalau ada cabangnya nanti membuat konsumen mudah mendatanginya, dan budaya masyarakat yang konsumtif. Analisis SWOT yang keempat itu ada threat, yaitu ancaman. Nah, ancaman dari Lokris ini banyak saingan di luar sana dengan berbagai inovasi yang kreatif. Harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dan menyebabkan kenaikan harga Lokris sehingga mengurangi pembeli. Dan ketika banjir, maka para penyelam lokan tidak ada, memungkinkan pemasukan lokan tidak ada. Strategi perusahaan. Usaha Lokris ini memiliki strategi dalam pemasaran, yaitu melalui langsung datang ke toko atau secara online. Nah, dengan promosi dengan media banner dan juga ada media internet, yaitu kita promosi di Instagram, Facebook, WhatsApp, dan juga ada Tokopedia dan Shopee. Nah, yang ketiga itu ada memberikan diskon.
Deskripsi usaha ini ada yang pertama itu dalam bidang usaha. Lokris bergerak di bidang kuliner yaitu cemilan ringan. Nah, di jenis produk ini bergerak dalam produksi barang dengan memproduksi makanan ringan. Dan waktu usaha, Lokris ini waktu penjualan dilakukan setiap hari selama stok Lokris masih ada dan tidak kosong. Nah, yang keempat ini di sini ada dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama ada lingkungan ekonomi. Dampaknya itu membantu perekonomian para nelayan kerang di Indonesia, terkhusus Aceh, dan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia juga. Nah, yang kedua itu dampak usaha terhadap lingkungan sosial. Lokan Crispy dapat membantu pemerintahan dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, dan ketiga itu dampak usaha terhadap lingkungan budaya. Lokan Crispy berfungsi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mencintai produk olahan kerang di sungai Indonesia ini. Nah, yang keempat itu dampak usaha terhadap lingkungan alam. Lokan Crispy mengambil bahan-bahan dasar pembuatan lokan yang berasal dari alam Indonesia. Nah, ada juga di situ risiko bisnis dan pengelolaannya. Ada dua, ada risiko internal itu terjadi di dalam itu kesalahpahaman antar anggota pelaksanaan dan ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Nah, itu ada risiko eksternal itu ada di luar karena adanya bahan yang cacat, menurunnya daya beli di masyarakat, harga bahan baku yang tiba-tiba meningkat, pesaing mulai bermunculan, tidak tercapainya target penjualan. Rencana pemasaran pada target konsumen Lokris itu kalangan usia dari remaja sampai dewasa. Nah, wilayah pemasaran terletak di Aceh Singkil untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Situasi persaingan untuk sekarang, penjual kerang dengan berbagai menu di Indonesia sangatlah banyak. Namun, penjualan Lokan Crispy dengan bahan dasar terbuat dari lokan asli Aceh Singkil belum menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, jumlah dan harga produk itu Lokan Crispy dijual dalam bungkusan plastik sekitar 20.000 sampai 25.000 per bungkus. Perkiraan rencana produksi ada bahan baku. Nah, dengan keterangan ada kerang atau lokan sedang, tepung terigu, telur, tepung sajiku, bawang putih, cabai, gula, garam, dan minyak goreng. Dilihat di slide saya ini dengan totalnya 64.200. Dilihat dari perkiraan rencana produksi alat itu dilihat di slide saya itu ada banyak ya, dengan subtotal semuanya 3.525.000. Nah, dengan keterangan jumlah harga dan total. Rencana manajemen itu yang pertama bentuk usaha. Nah, bentuk usaha ini berbentuk persekutuan atau perkelompokan karena dilihat dari jumlah pengelola yang menjalankan usaha Lokris ini. Nah, yang kedua itu ada rencana UKM Mitra. Rencana UKM Mitra ini melakukan kerjasama dengan nelayan utama penyelam lokan atau kerang di daerah Aceh Singkil. Rencana keuangan ada kebutuhan investasi dan modal kerja. Nah, kita lihat pada slide ini ada peralatan penunjang dengan nama barang, harga, jumlah, dan harga dalam subtotalnya itu ada 3.645.000. Rencana keuangan pada bahan habis pakai. Nah, kita lihat pada slide ini itu ada beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan Lokris ini. Nah, dengan subtotal itu jumlahnya 672.000. Di sini ada rencana keuangan pada biaya perjalanan. Nah, di sini dapat kita lihat rinciannya. Kita lihat pada slide saya. Nah, dengan subtotalnya itu ada 220.000. Ini biaya belanja peralatan ini 2 kali dalam 1 minggu dan perjalanan biaya belanja bahan dalam 1 kali 2 minggu. Nah, ada juga rencana keuangan pada biaya lain-lain. Dapat kita lihat pada slide ini ada brosur, biaya listrik, biaya print dan penjilidan, dan juga tinta sewa tempat. Nah, sewa tempat ini 500.000 per bulan dengan subtotal 995.000. Nah, pada prediksi arus kas ini kita lihat keterangan dalam penerimaan pendapatan 500.000 itu
sewa tempat kali 30 hari sama dengan 15 juta. Nah, itu total penerimaan. Nah, pengeluaran biaya peralatan penunjang 3.645.000. Kita lihat pada slide sebelumnya. Ada biaya transportasi 220.000, biaya bahan habis pakai 672.000, dan biaya operasional atau biaya lain-lain 955.000. Nah, total pengeluaran ditambahkan semuanya 5.532.000. Nah, selisih kas itu 15 juta dikurang 5.532.000. Jadi selisih kasnya 9.468.000 dengan saldo kas awal 0 dan saldo kas akhir sekitar 9.468.000. Nah, ada rencana keuangan pada laba rugi. Nah, cara mencarinya itu total pendapatan dikurangi total biaya. Dengan keterangan yang kita lihat pada slide itu, pendapatan bersih 15 juta, harga pokok penjualan 5.532.000. Kita lihat ya, ini harga ini tadi sebelumnya ada di slide sebelumnya. Nah, laba kotor, cara mencarinya itu pendapatan dikurang harga pokok penjualan 15 juta dikurang 5.532.000 sama dengan 9.468.000. Nah, untuk beban operasional tadi sebelumnya dengan harga 995.000. Nah, untuk mencari laba bersih, kita mengurangkan laba kotor dikurang beban operasional. Nah, jadi 8.473.000. Rencana keuangan yang terakhir itu ada benefit cost ratio. Nah, pendapatan dibagi biaya. Nah, di sini terlihat pada slide 15 juta dibagi 5.532.000 sama dengan 2,71. Artinya setiap penambahan biaya RP1 maka akan diperoleh penerimaan sebesar 2,71. Baiklah, itulah sekian dari presentasi bisnis plan saya, dan menurut saya usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan pekerjaan. Dan saya sadar betul bahwa usaha ini tidak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus melanjutkan dan mengembangkan usaha ini. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam presentasi bisnis plan saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.